Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rangga Saputra, NIM 250401020034 dari kelas IF 405 Program Studi S1 PJJ Informatika Universitas Siber Asia. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya untuk mata kuliah Data Science, yaitu materi pertemuan yang ketujuh mengenai pengantar Machine Learning regresi linear untuk kebutuhan ujian akhir semester dengan dosen pembimbing Bapak Syahid Abdullah SSI MKom. Saya memilih topik regresi linear ini karena topik ini adalah fondasi paling dasar sekaligus paling penting dalam machine learning. Regresi linear adalah teknik statistik yang digunakan untuk menemukan hubungan antar variabel. Dengan memahami regresi linear secara mendalam, mulai dari bagaimana model belajar dari data, bagaimana koefisien ini diinterpretasikan, sampai bagaimana mengevaluasi kualitas prediksinya, saya merasa akan lebih mudah memahami algoritma-algoritma yang lebih kompleks nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dalam konteks tugas ini, studi kasus yang saya kerjakan yaitu memprediksi gaji karyawan berdasarkan pengalaman kerja, pendidikan, dan juga kota tempat di mana ia bekerja. Ini adalah kasus yang sangat relevan dan mudah dipahami di dunia yang nyata. Nah, saya juga sudah ada share link reponya ya, repositorinya melalui GitHub saya ini ada di github.com/ranggadev/data strip science strip 2026 dan ini saya buka bersifat publik. Nah, sehingga teman-teman bisa dengan mudah ya melihat ataupun menggunakan kode-kode ini. Oke, sebelum masuk ke kode, ini kita menggunakan Google Colabs ya untuk merunning coding yang tadi. Oke, kita langsung ke langkah 1 ya. Pada bagian ini, kalau kita perhatikan di sini kan ada bermacam-macam library ya. Jadi ada NumPy, Pandas, Matplot, lib.py apa ini pyplot gitu ya. Kemudian ada Seaborn. Ini digunakan untuk operasi numerik. Ini untuk operasi numerik dan pembuatan data yang acak. Kemudian Pandas, library Pandas ini kita gunakan untuk membentuk ya atau mengolah data frame. Nah, kemudian ada matplotlib.pyplot gitu ya. Dan juga ada Seaborn, ini kita gunakan untuk visualisasi datanya nanti. np.randomseed 42 dan n sama dengan 300. Ini kita generate ya datasetnya itu secara sintetis. Jadi 42 itu agar datanya acak. Apabila notebook ini kita jalankan lagi ya nanti kita runningkan kembali, maka memperoleh data yang sama. Nah, untuk 300-nya ini adalah jumlah data yang dibuat sebanyak 300 baris. Variabel pengalaman ini kan ada dari rentang 0 sampai 20 tahun. Kemudian yang kedua ada edu atau pendidikan. Itu direpresentasikan dengan nilainya itu ada 0, 1 dan 2 di mana 0 itu untuk tamatan atau pendidikannya SMA, kemudian D3 itu 1 dan juga nilai 2 itu untuk S1. Terus ada juga variabel atau fitur kota. Ini kota. Di sini ada 3, terdiri dari 3. Yang pertama itu Jakarta, Surabaya, dan juga Bandung. Nah, ini ada variabel gaji ya, sama dengan ini bisa kita lihat di sini ada penjumlahan perkalian, penjumlahan, ini aritmatika. Nah, jadi kalau gaji ini kita buat ya, ini menggunakan formula sintetis lah seperti itu. Jadi nilai dasar gaji itu kan dimulai dari 3 juta rupiah. Nah, kemudian terdapat pengaruh nih pengalaman sebesar 2,2 kali dari nilai ini dari nilai pengalaman. Kemudian kalau pengaruh pendidikannya itu sebesar 1,5 kali, dan juga untuk data kota Jakarta itu kita berikan tambahan ya 4 juta rupiah jadi khusus tuh. Nah, terakhir ditambah juga noise acak di sini. Itu deviasinya ya sekitar 2 juta lah di sini, 2 juta. Nah, noise ini itu kita gunakan agar datanya itu tidak selalu sempurna. Jadi ini lebih menyerupai kondisi dunia nyata. Nah, karena ini kan kita buatnya itu datasetnya dataset kita sendiri gitu kan, bukan mengambil dari sumber dari luar gitu. Nah, karena pada data ini apa ya, sebenarnya itu kan ada faktor-faktor lain tuh yang tidak semuanya dapat kita masukkan ke dalam model. Nah, perlu kita tekankan juga bahwa dataset ini adalah dataset sintetis tadi. Jadi ini ya fungsinya untuk pembelajarannya, jadi bukan mengambil data dari luar ya. Teman-teman mesti saya tekankan lagi. Sebelum lanjut, saya coba running dulu. Nah, ini kan tidak ada error ya. Ini ada outputnya. Saya coba scroll. Nah, ini kan ada shape ya 304 dan juga ada tabel describe-nya ya. Nah,
setelah data frame tadi dibuat ya, saya melakukan eksplorasi sederhana di sini. Jadi dari output shape terlihat bahwa kita memiliki 300 baris data, kemudian ada 4 buah kolom. Nah, kemudian melalui fitur describe tadi, saya dapat melihat nih statistik deskriptif dari fitur numeriknya. Ini dari ini ya. Nah, coba sebagai contoh nih, kalau kita perhatikan rata-rata pengalaman kerja pada dataset ini sekitar 9,9 tahun. Rata-rata pengalamannya. Kemudian untuk rata-rata gajinya itu di 27,4 juta rupiah. Itu rata-rata. Nah, sedangkan gaji terendahnya itu di 1,67 juta. Kemudian untuk data gaji tertinggi ya misalnya ini itu di ya sekitar 54,22 juta rupiah. Nah, tujuan tahap ini adalah untuk memahami karakteristik ya awal data sebelum kita gunakan untuk machine learning. Nah, selanjutnya saya membuat scatter plot di sini untuk melihat ya hubungan antara pengalaman kerja dengan gaji. Jadi ada sumbu horizontal itu atau sumbu X yang gini ya horizontal, kemudian itu menunjukkan pengalaman kerja dalam tahunan dalam tahun. Nah, sedangkan nanti ada sumbu vertikal yang ke atas itu atau sumbu Y itu menunjukkan gajinya itu dalam juta rupiah. Nah, warna yang digunakan itu untuk membedakan kota ya nanti. Oh ya, ini saya running dulu. Nah, ini seperti ini. Nah, sedangkan warna-warna itu akan membedakan kotanya. Misalnya ini warna apa ini? Hijau Tosca ya. Hijau itu Jakarta, kemudian oranye itu Surabaya, dan juga ungu ya. Ungu itu Bandung. Nah, dari grafik ini terlihat nih adanya tren positif lah ya. Karena ini jelas sekali trennya positif. Jadi eksponensial naik ke atas gitu. Jadi artinya secara umum semakin tinggi pengalaman kerja seseorang, maka pada dataset ini semakin tinggi pula gajinya. Nah, kita juga dapat melihat adanya sedikit perbedaan berdasarkan kota, teman-teman. Jadi untuk data kota Jakarta secara umum ya berada di atas ya. Dia lebih tinggi tuh dari sedikit lebih tinggi lah pada tingkat pengalaman yang sama tuh. Jadi gajinya itu ya lebih tinggi gitu. Nah, hal tersebut kan sesuai juga dengan proses pembentukan dataset yang sebelumnya kita buat itu ya. Nah, karena pada formula sintetis tadi, data Jakarta itu memang kita berikan tambahan itu sekitar ya sebesar 4 juta rupiah gitu. Nah, secara visual juga tidak terlihat adanya outlier ekstrim ya yang sangat jauh dari keseluruhan pola data. Nah, jadi dari EDA awal ini hubungan pengalaman dan juga gaji ini terlihat cukup linear. Nah, kondisi tersebut mendukung penggunaan regresi linear untuk dataset ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah 2, yaitu preprocessing. Nah, preprocessing ini dilakukan karena model machine learning itu tidak bisa dapat langsung menggunakan semua data mentah ya, terutama jika masih terdapat fitur categorical nama seperti nama kota gitu. Jadi pada kolom kota yang kita ubah ini kan menggunakan one hot encoding. Di sini hasilnya kolom kota yang awalnya itu berbentuk teks. Jadi kita berubah tuh kolomnya itu menjadi bentuknya numerik. Kemudian kalau dari outputnya, ini outputnya ya. Nah, terlihat bahwa setelah encoding kita memiliki tuh kota Jakarta dan juga kota Surabaya di sini. Kemudian lalu muncul nih pertanyaan, kemana kota Bandung gitu ya? Nah, Bandung itu tidak hilang dari data, tapi Bandung itu dijadikan sebagai kategori referensi ya, karena pada one hot encoding ini saya menggunakan parameter drop first sama dengan true tadi yang di ini. Nah, cara ini juga berguna untuk menghindari redundansi ya antara dummy variabel atau kondisi yang dikenal dengan dummy variable trap. Pada bagian ini keluarnya itu yang bagian ini ya. Nah, setelah dataset itu dibagi menjadi training data dan testing data, saya menggunakan ada ini ya. Saya menggunakan 80%. Jadi 80% itu untuk training dan 20% itu untuk testing. Jadi misalnya itu dari total 300 data ya, maka diperoleh kan 240 baris data itu untuk training. Kemudian untuk testingnya itu kan 20%, maka ada 60 data barisnya. Nah, training data ini digunakan oleh model untuk mempelajari pola, sedangkan testing data itu digunakan untuk menguji kemampuan model terhadap data yang tidak digunakan saat proses training. Standarisasinya menggunakan standar scalar ya. Jadi standar scalar itu mengubah skala fitur berdasarkan rata-rata dan standar deviasinya, sehingga fitur berada dalam skala yang lebih sebanding.
ada hal yang penting pada bagian ini. Jadi pada data training saya menggunakan fit transform. Nah, sedangkan untuk data testingnya itu menggunakan transform. Mengapa? Karena nilai rata-rata dan standar deviasi untuk proses standarisasi hanya boleh dipelajari dari data training. Nah, kalau scalar juga di fit pada testing data, maka informasi dari data test dapat ke proses pelatihan. Kondisi ini pun disebut data leakage. Jadi data leakage itu perlu dihindari ya, karena dapat membuat evaluasi model terlihat lebih baik daripada kemampuan model yang sebenarnya. Nah, langkah 3, setelah reprocessing selesai yang tadi ya, saya masuk ke proses ini training model. Jadi kita latih modelnya itu. Nah, saya menggunakan kelas linear regression dari library ini ya. Apa ya? Sklearn. Nah, ini ya modelnya. Nah, pertama saya membuat objek model, kemudian fit. Ya, digunakan untuk membuat model mempelajari hubungan antara data fitur X train kemudian dengan nilai gaji pada Y train. Nah, seperti itu. Scikit-learn ini akan mencari kombinasi koefisien regresi linear yang menghasilkan kesalahan sekecil mungkin terhadap training data. Kita lihat ini ada outputnya di sini. Oke, interceptnya itu sekitar 27,514. Kemudian pada coefficient fitur nilai terbesarnya itu ada pada pengalaman yaitu 13,042. Setelah itu ada di kota Jakarta 1,837. Pendidikan atau edu itu di sekitar 1,188 dan kota Surabaya sekitar ini minus ya 0,292. Nah, namun ada hal yang penting untuk dalam membaca data ini ya, dalam membaca angka ini, karena fitur sebelumnya telah melewati standar scalar, maka koefisien tersebut berada dalam skala terstandarisasi. Jadi saya tidak boleh tuh mengatakan bahwa tambahan 1 tahun pengalaman secara langsung menaikkan prediksi gaji sebesar 13 juta rupiah. Interpretasi yang lebih tepatnya adalah bahwa di antara fitur yang telah distandarisasi tadi, pengalaman memiliki kontribusi paling positif, paling besar terhadap perubahan prediksi gaji pada model ini. Jadi kota Jakarta itu juga memiliki koefisien positif, pendidikan juga memiliki hubungan positif terhadap prediksi gaji, sedangkan kota Surabaya ya itu memiliki nilai yang sangat dekat dengan 0 dan sedikit negatif dibandingkan kategori referensinya. Jadi secara umum hasil ini sejalan dengan pola yang memang dimasukkan ketika dataset sintetis kita buatkan tadi. Oke, lanjut lagi di bagian langkah 4 itu evaluasi model. Saya coba jalankan dulu ya. Oke, ini sudah muncul. Jadi setelah model dilatih, langkah berikutnya itu kita melakukan evaluasi di langkah 4 ini. Jadi di sini kan model melakukan prediksi terhadap 60 data testing melalui model predict tadi ya. Nah, kemudian saya menggunakan 3 metrik utama, yaitu ada MAE, kemudian RMSE dan juga R squared gitu ya, R2 gitu ya. Nah, oke, saya arahan dulu ya. Ini di bagian output di sini. Jadi metrik pertama itu ada MAE atau mean absolute error atau MAE. Nilai MAE-nya itu ada ini diperoleh ya, itu sekitar 1,649 juta rupiah. Nah, secara sederhana MAE menunjukkan rata-rata besar kesalahan absolut antara gaji aktual dengan gaji hasil prediksi. Jadi pada data testing ini prediksi model rata-rata meleset ya. Jadi meleset tuh sekitar 1,665 ya kalau kita bulatkan, 1,65 juta rupiah dalam nilai dari nilai aktualnya. Jadi semakin kecil MAE itu kalau secara umum ya, semakin dekat hasil prediksinya terhadap nilai aktual. Untuk RMSE, nah metrik kedua ini atau root mean square error. Jadi nilai RMSE yang diperoleh itu sekitar 2,123 juta rupiah. RMSE ini juga mengukur kesalahan prediksi tapi memberikan penalti lebih besar ya pada kesalahan yang nilainya besar, karena RMSE ini sebesar 2,123 dan juga MAE-nya itu sebesar 1,649. Selisihnya itu kan ada di 0,47 juta rupiah ya. Ya, sekitar segitu. Nah, selisih yang tidak terlalu besar ini menunjukkan bahwa pada hasil prediksi kita tidak melihat indikasi kuat adanya beberapa kesalahan ekstrim yang mendominasi keseluruhan error. Kemudian R squared R2 ya. Ini metrik ketiga ya. Ini adalah koefisien determinasi. Jadi nilai yang diperoleh itu 0,9740 atau sekitar 97,4% variasi gaji pada testing dapat dijelaskan oleh fitur-fitur yang digunakan dalam model ini. Nah, sedangkan sisanya sekitar 2,6% itu tidak dijelaskan oleh model lah. Jadi perlu diperhatikan bahwa R squared bukan ini bukan akurasi seperti yang biasa digunakan pada
masalah klasifikasi. Nah, jadi saya tidak mengatakan bahwa model ini memiliki akurasi 97,4%. Yang benar adalah model ini mampu menjelaskan sekitar 97,4% variasi target pada data pengujian. Dan ini tergolong sangat tinggi ya, tapi hal tersebut juga perlu kita ingat sesuai konteks dataset yang digunakan adalah dataset kita kan sintetis atau buatan yang memang dari awal dibuat untuk menggunakan hubungan yang linear. Oleh karena itu, jadi cukup wajar jika algoritma linear regression menghasilkan nilai R squared atau R2 ini yang tinggi. Hasil ini juga tidak berarti bahwa apabila diterapkan pada data gaji dunia nyata, model otomatis akan memperoleh performa yang sama. Nah, ini ada sedikit catatan ya dari saya itu ini ketika ini saya ada penyesuaian lah kode RMSE-nya itu. Nah, jadi pada versi scikit-learn saat pengerjaan kode ini bagian ini nih error. Nah, bagian ini error. Nah, jadi karena itu jadi RMSE-nya itu dihitung dengan mengambil akar kuadrat dari MSE. Jadi seperti ini. Jadi kita ubah kan. Ini di bagian ini ya, ini tadi. Nah, ini sudah saya tandai. Saya sudah buat komen di sini. Ini kan kode lama ya. Ini kode lamanya. Jadi kita ubah nih. Jadi seperti ini. Nah, secara matematis sih hasilnya tetap merupakan root mean square error ya. Jadi bagian ini menjadi pengalaman lah bahwa ketika menggunakan library data science, terkadang sintaksnya itu dapat berubah ya antar versi. Nah, sehingga kita perlu melakukan penyesuaian lagi tanpa mengubah konsep tanpa mengubah konsep dalam perhitungannya lah seperti itu. Ya, lanjut ke langkah kelima. Ini visualisasi dan interpretasi. Saya running dulu. Oke. Nah, di sini hasilnya itu ada 2 grafik ya secara penuh ya tampil. Nah, setelah melihat matriks dalam bentuk angka ya, saya melakukan evaluasi nih secara visual. Jadi secara gambar seperti ini. Bentar, ini paskan dulu, oke. Nah, pada sumbu X terdapat gaji aktual. Nah, seperti ini. Sedangkan pada sumbu Y itu ada gaji hasil prediksi model. Garis merah putus ini, putus-putus ya. Ini kan ada garis merah yang putus-putus. Itu menunjukkan kondisi prediksi yang sempurna, yaitu ketika nilai prediksi sama persis dengan nilai aktualnya. Nah, semakin dekat sebuah titik terhadap garis merah, ini misalnya seperti ini kena ini ya, semakin dekat dan juga kena ya, maka semakin dekat titik itu ya terhadap garis merah ini, maka semakin dekat pula hasil prediksinya dengan nilai yang sebenarnya. Dari grafik yang dihasilkan, sebagian besar titik-titik itu berada di cukup dekat dengan garis diagonal. Hal ini konsisten dengan nilai R squared tadi sebesar sekitar 0,974 yang kita lihat sebelumnya tadi. Nah, walaupun tidak semua titik itu berada tepat ya pada garis merah, penyimpangan itu ya relatif lebih kecil lah. Jadi secara visual model mampu mengikuti pola nilai aktual dengan cukup baik. Untuk kasus ini linear regression sudah dapat digunakan sebagai baseline model yang baik. Nah, untuk grafik yang di sebelah kanan, di sini kan. Nah, ini adalah grafik residual plot. Jadi residual itu merupakan selisih antara nilai aktual dengan nilai prediksi. Jadi secara sederhana residual itu sama dengan nilai aktual dikurangi nilai prediksi. Jadi garis horizontal ini itu pada nilai 0 menunjukkan kondisi ya ketika tidak terdapat selisih antara aktual dan prediksi. Pada residual plot yang baik, kita berharap titik-titik ini menyebar ya secara relatif acak. Jadi di sekitar garis 0 dan tidak membentuk pola tertentu. Nah, pada grafik yang saya peroleh ini residual terlihat menyebar. Jadi menyebar di sekitar garis 0 tanpa adanya pola kurva atau pola corong yang jelas. Nah, karena itu secara visual tidak terlihat indikasi kuat adanya pelanggaran linearitas maupun heteroskedastisitas pada model ini. Saya sengaja ya menggunakan kalimat tidak terlihat indikasi kuat. Nah, karena residual plot merupakan pemeriksaan visual. Jadi dari grafik ini kita memperoleh indikasi bahwa regresi linear cukup sesuai, tetapi tidak berarti seluruh asumsi statistik telah dibuktikan hanya menggunakan satu grafik. Sebagai kesimpulan, pada praktikum ini saya membangun model multiple linear regression untuk memprediksi gaji berdasarkan pengalaman kerja, tingkat pendidikan, dan juga kota tempat bekerja. Model menghasilkan MAE sekitar 1,649 juta rupiah, RMSE sekitar 2,123 juta rupiah, dan R squared sebesar 0,974. Artinya sekitar 97,4% variasi gaji pada data testing dapat dijelaskan oleh model.
Dari hasil visualisasi, nilai prediksi juga cukup dekat dengan nilai aktual dan residual tidak menunjukkan pola yang kuat. Namun, karena dataset yang digunakan merupakan dataset sintetis, performa ini tidak bisa langsung dianggap sama jika ditetapkan pada data gaji dunia nyata. Dari praktikum ini, saya memahami bahwa proses machine learning mencakup preprocessing data, training model, evaluasi, dan interpretasi hasil secara tepat. Ya, demikianlah presentasi ujian akhir semester atau UAS Data Science saya mengenai regresi linear untuk prediksi gaji karyawan. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.